Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyati Nurfarida, peserta Latsar Angkatan 21. Pada Learning Journal Modul 1 ini, saya akan membuat podcast mind map sebagai salah satu tugas agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyimak. Baik, berikut ini saya sudah membuat mind mapping modul 1, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini ada 4 poin yang menurut saya penting dari materi wawasan kebangsaan, yaitu definisi, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, 4 konsep dasar berbangsa dan bernegara, dan identitas NKRI. Begitu juga dengan nilai-nilai bela negara, ada definisi, sejarah dan dasar hukum bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, juga aktualisasi bela negara bagi ASN. Baik, saya akan membahas untuk materi pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Ada 4 poin. Yang pertama, kita bahas apa itu definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pertama, dimulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang melatar belakangi lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya, yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1908. Perhimpunan ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Keramatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II merupakan hasil dari dilaksanakannya Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda II ini, melatar belakangi lahirnya Hari Sumpah Pemuda dan menghasilkan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda II, selanjutnya dibentuk BPUPKI oleh Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang, yaitu melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sedangkan bagi rakyat Indonesia sendiri, tujuan utama dari dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia. Setelah BPUPKI, maka lahirlah PPKI.
Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon menyetujui pembentukan Dokuritsu Jundi Linkai atau PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu adalah beberapa pergerakan penting yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang apa saja 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Republik Indonesia yang bermakna berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu tujuan. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lihat tentang identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 unsur yang menjadi identitas NKRI. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Hal ini terdapat pada pasal 25 ayat 1, masih pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Selanjutnya adalah lambang negara. Lambang negara NKRI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicentang oleh Garuda. Hal ini ada pada pasal 46. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Supratman. Nah, tentang lagu kebangsaan ini terdapat pada pasal 58 ayat 1 masih pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Baik, selanjutnya adalah tentang materi nilai-nilai bela negara. Yang pertama, mari kita simak tentang apa itu pengertian atau definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya tentang sejarah dan dasar hukum bela negara.
Hari Bela Negara diperingati pada tanggal 18 Desember 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948 terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 23 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu yang tertuang pada Permenhan Nomor 32 Tahun 2016. Nilai-nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, yang terakhir, bagaimana aktualisasi bela negara bagi ASN? Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang mencerminkan setiap nilainya yang dapat dilakukan oleh seorang ASN. Di antaranya yang pertama adalah menjadi contoh di masyarakat, kemudian menjalankan tugasnya dengan profesional, menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN, kemudian memberikan pelayanan publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan sebagainya, serta senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi, yaitu bisa dengan melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan non-formal. Ya, baik, itu adalah paparan poin-poin penting dari materi modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Setelah membuat mind mapping dan menuliskan poin-poin penting, saya dapat merefleksikan diri, yaitu dengan mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, membuat saya menjadi lebih mencintai negara Indonesia dan meningkatkan kesadaran diri saya untuk membela negara Indonesia dengan kemampuan dan cara yang dapat saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.